Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diketahui, siang hari ini kita akan melaksanakan workshop pengimbasan budaya positif oleh calon penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 1 Setiung. Baiklah, saya bacakan susunan acara pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 1 Setiung. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Setiung. Kemudian yang kedua, pemaparan materi nilai-nilai kebajikan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 6 kepada Bapak Budi. Yang ketiga, pemaparan materi motivasi, hukuman, dan penghargaan oleh Ibu Yurika. Yang keempat, pemaparan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Suratni. Dan keempat, pemaparan materi posisi kontrol dan restitusi disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 6 kepada Ibu Dafrita. Nah, saya selaku moderator masuk acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Setiung kepada Bapak Muhammad Irsyad MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha. Pada hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia pada kita bersama, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif dari kawan-kawan kita calon guru penggerak. Kemudian selalu beri salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi siswa-siswa kita. Jadi kita mesti harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap mereka. Ini yang kita lihat pada pengkajian budaya positif apa yang Bapak Ibu di dalam program implementasi kurikulum Merdeka. Kita mengenal ada profil pelajar Pancasila yang merupakan suatu pengembangan budaya yang digali dari akar budaya kita. Karena anak-anak kita itu punya atau memahami dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila itu yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita di dalam kegiatan hari ini, yaitu tentang bagaimana nanti materi-materi yang akan disampaikan seperti Pak Budi, disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang arah kepada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kebajikan universal yang seperti apa? Apa hal-hal dasar yang akan kita berikan kepada anak-anak kita tentang kebajikan universal yang sebenarnya di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah terurai sedemikian rupa. Kita mengenal ada namanya kegotong royongan, kita mengenal ada namanya berkebinekaan global, kita mengenal tentang dimensi kreatif, dimensi mandiri. Itu semuanya adalah akar budaya kita yang nanti akan menjadi bahan bagi kita untuk pengembangan anak. Ini yang kita sebut dengan kebajikan yang bersifat universal. Pada materi lain nanti ada diberikan tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Itu salah satu bagian nanti akan dijelaskan oleh teman kita.
bagaimana kita berinteraksi dengan anak, kemudian hal positif apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ada punishment, ada reward, tapi punishment yang seperti apa? Kan begitu. Nah, ini yang di dalam implementasi kurikulum merdeka itu pendekatan yang sifatnya humanitis, pendekatan yang sifatnya pendekatan yang merangkul anak, ini akan kita kembangkan di dalam implementasi kurikulum. Ini akan nanti jelaskan. Kita berharap nanti pengibasan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman kita itu nanti bisa menjadi semacam informasi tambahan bagi kita untuk kita kembangkan masing-masingnya di kelas ketika kita berinteraksi. Kami sangat mensupport kegiatan ini. Ini adalah kegiatan berkelanjutan yang nanti segala sesuatu itu bisa kita kembangkan secara bersama. Silakan kepada Pak Budi nanti, kepada Bu Yuri, kepada Bu Davrita dan Pak Suratni untuk menyampaikan secara rinci dan jelas kepada kita dengan tujuan nanti bisa memberikan imbas yang positif kepada teman-teman kita untuk dipraktekkan nanti di lapangan. Itu saja barangkali sampai kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan sumber kita hari ini. Selanjutnya barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Baiklah, pemaparan yang pertama yaitu pemaparan nilai-nilai kebajikan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6 kepada Bapak Budianto SPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat. Hari ini kita tidak menggurui ya. Maaf saya berdiri di depan. Sebenarnya ini berbagi. Mudah-mudahan angkatan berikutnya Bapak dan Ibu berada di sini juga. Jadi ganti-gantian kita bagaimana kita mendapatkan ilmu dan berbagi. Ya, bukan sekali lagi kami bukan menggurui. Kami apa yang kami dapatkan dari proses pendidikan hari ini yang kami lalui. Ini sebagai pengimbasan bahwasanya saya harus menularkan, walaupun nanti belum diterapkan, setidaknya informasi sudah kami bagikan, karena seperti itu. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, kita tidak perlu terlalu serius karena materi kita santai, tapi yang penting kita bisa mengerti. Oke, pada bagian yang pertama ini sebenarnya modul kita modul 1.4 ini. Modul yang keempat itu berpusat pada materi budaya positif. Jadi apapun tingkah laku kita, sebenarnya kita guru digugu dan ditiru, apapun tingkah laku kita itu akan setidaknya akan dicontoh oleh siswa kita. Itu sedikit banyaknya. Berfokus nanti materi kita hari ini itu disiplin positif mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nanti banyak sekali, ada beberapa teori-teori dan segala macam, tapi nanti bermuara pada titiknya satu kebajikan. Modul ini sebelumnya saya sedikit singgung, jadi nanti ada keterkaitan dari modul 1 sampai modul 1.4 ini. Yang pertama, modul 1.1 itu sama dengan pemaparan yang ada di Merdeka Mengajar. Itu masih berpaut tentang Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu yang berpusat sebenarnya pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat manusia dari kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi alamnya seperti apa kita ikuti, kodrat zamannya seperti apa. Jadi zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan zaman 10 tahun yang lalu. Jadi seperti itu kita ikuti. Yang kedua, ini ada nilai guru penggerak. Nilai guru, jadi bukan digurukan penggerak saja, tapi nilai guru kita semuanya.
nilai guru itu yang pertama kita harus berpihak kepada murid, ya. Kemudian mandiri, ini tuntutan yang kurikulum sekarang. Kemudian reflektif, kemudian kolaboratif dan inovatif. Kita sebagai guru kita harus mempunyai nilai yang seperti ini. Ini tuntutan yang kurikulum sekarang. Kemudian peran guru, ya, kalau kami di sini sebagai peran guru penggerak, karena sedikitnya kami mungkin diberi amanat untuk maju selangkah dibandingkan Bapak dan Ibu seperti itu. Tapi mudah-mudahan sesi berikutnya Bapak dan Ibu yang bisa berdiri di sini. Di sini yang pertama ini sebagai pemimpin pembelajar, kemudian menjadi coach, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian menggerakkan praktisi. Kemarin kita sekolah penggerak juga harus membentuk sebuah praktisi, dan praktisi itu juga harus ada pertemuan tergantung dari kebijakan sekolah tiap minggu atau tiap bulan. Jadi kita sejalan dengan program sekolah kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu visi guru. Visi guru kita harus ada tujuan. Visi guru pada modul 1.3 itu ada visi kita sendiri. Itu visi yang terfokus. Ini visinya yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid. Ini nanti berfokus kemarin pada dengan Bapak Andi itu difokuskan belajar atau pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian materi kita hari ini bertujuan yang pertama ini mampu mengerti makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser. Jadi kita bersama-sama untuk mencapainya tersebut. Kemudian teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 4 ilustrasi. Ada 4 ilustrasi, kita ilustrasikan. Yang pertama, ilusinya guru mengontrol murid. Ini memang sering kita lakukan ya. Yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ini banyak terjadi sebenarnya pada kita ya. Jadi Ananda harus membuat seperti ini. Misalnya Ananda harus membuat seperti ini. Mau tidak mau apapun alasannya terbuat seperti ini. Sebenarnya itu ilusi kontrol yang pertama. Jadi mau tidak mau ujung produknya itu memang tujuannya kita yang menentukan. Kalau kita kan ada kalau berdiferensiasi kan beda. Oh ya, kita membuat kerajinan ini dari bahan bekas ini, silakan bisa berbuat yang bermacam-macam. Itu sudah contoh dari berdiferensiasi sebenarnya. Tapi kalau kita menentukan harus bunga misalnya, oh, itu yang sebenarnya tidak boleh. Pada ilustrasi yang pertama. Yang kedua, ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sehingga mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kamu ini bisanya apa? Cuman itu aja tidak bisa, seperti itu. Jadi mohon tidak tersampai ya, tidak tersampai seperti itu. Kamu ini gimana? Atau bodoh sekali kamu ini ya. Jadi itu ilusi di mana kritik yang membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya dia kritik membangun, kita pengennya kan membangunkan dia. Cuman kadang-kadang kata-kata itu yang membuat dia malah down dan berpikirnya negatif. Kemudian ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi yang ilusi yang ketiga ini semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita berikan motivasi kepada anak itu sifatnya yang positif. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan ini jangan besok jangan diulang lagi. Itu hal yang tidak bagus. Seperti itu kira-kira ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti ini. Karena kita udah dewasa semua,
Jadi banyak orang dewasa ini yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, jadi untuk yang ini mungkin masih bisa kita lakukan karena bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, bagaimana seseorang ini bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol step and cover. Ya, ini kita masukkan pada prinsip Central Lansing 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi tidak harus langsung, kalau kita ingin berubah langsung berubah das, itu kan tidak mungkin rasanya. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini saya seperti ini, saya besok langsung berubah berat itu kadang-kadang mustahil, kadang sebentar malahan balik lagi. Jadi kalau kita ingin merubah diri atau kemajuan sedikit demi sedikit, itu kita merubah, memperbaiki melalui perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berikutnya, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kita melihat aspek itu bukan satu sisi saja. Kenapa orang itu berbuat salah? Kita lihat aspek berikutnya. Jadi bukan ketika Mada misalnya berbuat salah hari ini, kita lihat satu sisi. Mungkin sisi lain ada, oh ya dia berubah seperti itu karena ada hal tertentu. Jadi bukan satu sisi saja. Berikutnya makna disiplin. Kita lihat ini, kita udah mau materi kita disiplin positif. Makna disiplin, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya kata-kata disiplin ini bagus, cuman kadang-kadang dengan kata disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Kamu ikut disiplin, harus A, harus B, harus seperti ini. Kata-kata disiplin memang harus diterapkan untuk membuat sebuah kemajuan. Kalau bisa, kata-kata disiplin itu munculnya dari diri sendiri, dari dalam diri, bukan dari orang lain. Itu yang perlu digarisbawahi. Disiplin harus, tapi bisa disiplin itu dimulai dari diri, bukan dari eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kebanyakan kita motivasinya sekarang baru eksternal. Kalau tidak ada aturan ya sembarang, seperti itu. Sama kita kalau di dalam lokal itu, kalau tidak ada aturan, kamu tidak ada harus begini, harus begini. Maksudnya saat proses pembelajaran, Ananda tidak boleh keluar, tidak boleh permisi, tidak boleh keluar masuk pada saat saya menerangkan, misalnya seperti itu. Selagi itu masih dalam dirinya anak itu ditanamkan, dia tidak akan keluar. Tapi kalau dia hanya mendengarkan, alah ibu tuh paling saya keluar juga cuek aja. Nah, kalau seperti itu berarti kan motivasi disiplin masih dari eksternal, dia akan masih melanggar. Definisi kata merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu definisi dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu bisa memerintah kita sendiri sebelum kita merintah, bukan merintah orang lain, tapi kita bisa merintah sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita ini sebenarnya memupuk diri anak itu supaya dia bisa mewujudkan disiplin bagaimana, oh ya saya tuh kalau ini salah,
kalau ini salah, ya seperti itu. Jadi ada disiplin diri dari dalam diri anak tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang dan segala macam. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya disepakati. Ini kalau kita di sekolah sebenarnya aturan sekolah ini. Tapi berbedanya seperti ini. Kalau aturan sekolah kan guru dan pihak sekolah yang membuat. Kalau nilai kebajikan ini bisa anak kesepakatan siswa dengan guru. Jadi ketika nilai kebajikan itu keluar, anak itu tahu, oh ini kesepakatan kita dulu dibuat. Jadi seperti itu. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dia anak itu sudah tahu nilai-nilai kebajikan, berarti dia harus mencapainya dari individunya masing-masing. Nih contoh ada nilai kebajikan. Ini ada sebenarnya ada 9, satunya hilang kayaknya jaringan. Ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua dari Ibu Primary Years PYP ini, kemudian 9 pilar karakter Indonesia, kemudian The 7 Essential Virtue, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan dari 6 unit institut ini, sebenarnya kita berfokusnya pada profil pelajar Pancasila. Karena sesuai dengan kurikulum kita, itu kurikulumnya kurikulum Merdeka yang difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Kemudian gotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus berpusat pada profil pelajar Pancasila. Kita lihat di sini untuk materi kita, materi saya sendiri. Ini kita ilustrasikan. Ada ilustrasi sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi ini kita bawakan ketika sendiri. Yang ilustrasi A, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran menghindari tindakan nyaman, tidak nyaman, dan hukuman? Yang kedua, simulasi yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Simulasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pelajar pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dari 3 simulasi ini, biasanya kita yang mana? Kita ambil C. Nah, berarti untuk materi saat hari ini berarti lulus ya. Baik, yang benar kita, kalau misalnya ada simulasi seperti ini, berarti kita pilih yang C. Jadi untuk mencari disiplin positif itu sebenarnya timbul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena panitianya, bukan karena kepala sekolahnya, bukan karena kawannya dan segala macam, tapi timbul dari diri kita sendiri. Seperti simulasi yang di poin C. Yang terakhir, ini standar pendidikan nasional positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi seluruhnya kalau kita ingin tetap ada aturan, jadi aturan itu kita buatnya ada utusan siswa, ada utusan komite, ada utusan guru, jadi sama-sama dibuat seperti itu. Kemudian untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah
baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi terakhir dari standar pendidikan standar nasional ini seperti ini. Jadi tujuan kita itu kita sebagai guru, pendidik, dan tenaga pendidik di sini sangat mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini terima kasih materi saya satu bagian dari satu modul. Kita lanjutkan kepada moderator terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih pemaparan dari Bapak Budianto SPD. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan tema motivasi, hukuman, dan penghargaan yang akan disampaikan oleh Ibu Yurika Rahmi SPD. Kepada Ibu Yurika Rahmi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah, mohon izin Bapak Ibu semuanya, sama seperti yang disampaikan Mas Budi tadi, berdirinya kami di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan untuk kembali memberikan materi yang lebih dulu Bapak Ibu dapatkan. Cuman kami di sini mengingatkan kembali bahwasanya mungkin ada yang terlupa, kami panggil kembali. Oke, baiklah Bapak Ibu. Menyambung materi dari Pak Budi tadi, Pak Budi menyatakan ada tiga buah simulasi. Yang pertama itu tadi ada mengikuti pelatihan karena terpaksa, menghindari hukuman dari kepala sekolah atau bagaimana. Yang kedua karena ingin mendapat perhatian dari teman. Dan yang ketiga itu adalah karena ingin belajar sepanjang hayat. Nah, menyambung dari materi Pak Budi tadi, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menjawab bahwasanya materi yang situasi yang kita pilih tadi adalah situasi ketiga. Itu tepat sekali, karena pembelajaran sepanjang hayat itu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri kita. Itu dinamakan dengan motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Oke. Sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, semoga kita mampu menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Yang kedua, mampu membedakan konsep hukuman dan penghargaan. Ketiga, mampu melakukan pengamatan, peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut dalam lingkungan sehari-hari, dalam lingkungan kita sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat gambar di sini. Oke. Nah, apa kira-kira yang Bapak Ibu pikirkan dari melihat gambar di bawah ini? Memberikan hukuman pada siswa. Memberikan hukuman, ya. Nah, menyimak dari situ segala tindak laku yang dilakukan oleh siswa kita, melanggar disiplin atau sebagaimana, misalnya dia datang pagi-pagi paling dulu, atau dia melanggar disiplin, bajunya nggak masuk, kemudian datangnya terlambat, semua itu ada
motivasinya dari dalam diri Ananda kita itu. Nah, di sini Diana Gosin dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu tadi sama dengan situasi yang ada pada materi Pak Budi. Nah, jadi 5. Jadi dengan hukuman itu tadi, si murid tadi hanya melakukannya dengan motivasi yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia bersikap datang ke sekolah pagi-pagi itu bukan dari dirinya sendiri, bukan datang dari dirinya sendiri, tapi hanya untuk menghindari hukuman. Jadi kalau seandainya datang dia memang mempercayai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, misalnya saya harus datang jam segitu karena saya ingin disiplin, saya mendisiplinkan diri. Nah, itu yang akan kita terapkan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau itu sudah ada, insya Allah sekolah kita bakalan nyaman, enak, dan siswanya itu juga bisa menghargai diri sendiri. Ini hukuman. Nah, ada yang lebih, kalau hukuman itu tidak bagus kita lakukan, jadi ada yang lebih baik sedikit di atas hukuman, itu namanya adalah konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, itu yang sering kita terapkan sekarang ini. Misalnya kalau terlambat, konsekuensinya apa? Berarti siswa itu membersihkan pekarangan sekitar dan sebagainya, itu dinamakan konsekuensi. Nah, itu juga lebih bagus sedikit daripada hukuman, lebih, karena dia akan mempertanggungjawabkan dari nilai tindakan yang melanggar peraturan yang dia lakukan tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya selain dari hukuman, kita bisa juga melihat sebuah penghargaan. Kalau di zaman sebelum-sebelumnya, penghargaan itu menjadi sebuah motivasi, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau dari materi yang ini, yang kami pelajari ini, justru penghargaan itu kadang-kadang bisa merusak kreativitas kita. Kadang-kadang kita gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, yang pertama dihukum oleh penghargaan dari bukunya Alfie Kohn di Punish by Reward 1993, wawancara EACD Annual Conference Maret 1990 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya penghargaan itu adalah pembelajaran sendiri sebenarnya. Jadi menurut Kohn itu secara realnya tindakan pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan yang sebenar-benar. Bukan penghargaan seperti dapat juara 1, bukan, tapi pembelajaran itu sendiri. Misalnya dia berbuat kesalahan, kemudian dia dari kesalahannya itu dia bisa mempelajari sesuatu, kemudian itu akan menguatkan karakternya. Nah, itu yang sebenarnya penghargaan. Nah, bukan penghargaan yang seperti selama ini kita lihat gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu suatu penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Nah, kalau dalam jangka pendek ya oke, dia bisa mampu meraih sesuatu. Tapi kalau dalam jangka panjang, justru itu akan membunuh kreativitas seseorang kalau kita selalu memberikan penghargaan dan penghargaan. Itu efeknya Bapak Ibu. Berikut, jika kita dapat mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Jadi nggak
nggak bagus lagi itu kalau kita udah sering-sering ada penghargaannya. Tapi kalau seandainya itu nilai positif itu tertanam pada diri kita, jadi kita tidak berharap dari yang kita raih itu gitu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilainya itu yang perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak murid kita. Bahwasanya, jadi kalau dengan penghargaan ini kadang-kadang ada siswa kayak juara 1, nah ada temennya nggak dapat, ada yang ini nggak dapat. Nah jadi kadang-kadang itu yang akan merusak motivasi siswa itu sendiri. Penghargaan itu tidak efektif jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan. Itu jadi nggak efektif lagi, nggak bagus lagi. Jadi anak itu sudah tidak mampu, dia cuma sekedar itu, tidak ditanamkan dalam dirinya nilainya. Yang ada di dalam nilai-nilai yang dia percaya itu sudah mulai hilang gitu. Hanya menuju suatu keinginan, hanya ambisi aja Bapak Ibu. Jadi dia tidak ada dari nilainya lagi gitu. Oke, lanjut. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah itu tadi salah satunya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah itu banyak dari kita tuh kadang-kadang tuh, ya baik anak-anak kita pun juga banyak. Siapa tuh juara 1? Dia tuh cuma nyontek. Kadang-kadang temennya gitu. Jadi itu salah satu efek tidak bagus dari penghargaan itu Bapak Ibu. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dalam riset, ada sebuah riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara bagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, jadi kalau memang diiming-imingi itu justru tidak bagus, tidak baik itu Bapak Ibu. Jadi motivasi kita untuk meraihnya itu sudah salah dari awal. Jadi nilai kita melakukan sesuatu itu tidak ada lagi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di situ juga ada risetnya. Penghargaan menurunkan kualitas itu sama dengan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya dengan memberikan penghargaan itu kita bisa membunuh kreativitas seseorang. Dia udah dapat itu, dia tidak mau lagi untuk bereksplorasi, memunculkan ide-ide baru, karena dia udah nyaman di situ. Jadi itu dapat menurunkan kualitas seseorang. Oke, ini juga penghargaan mematikan kreativitas, sama ya Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah itu dia. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid akan memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan, karena dia tidak timbul dari dirinya, tidak timbul dari dalam dirinya. Jadi kalau diberikan penghargaan, motivasi intrinsik dalam dirinya itu tidak ada lagi. Dia hanya ambisinya yang lebih tinggi. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua maka merasa paling dihukum, merasa dia gagal. Nah, secara tidak langsung kalau kita memberikan penghargaan seperti itu, berarti kita langsung menghukum anak yang lain. Kalau anak juara 1 dapat, juara 2 merasa saya kok nggak bisa. Jadi dia mentalnya pun sudah jatuh.
penghargaan tuh memicu anak yang lain. Oke, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ada suku deh. Awak tetap membagi anak penghargaan hukumannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yurika yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Suratni MPD. Kepada Ibu Suratni MPD, waktu dan tempat disilakan. Habis waktu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Irsyad MPD selaku Kepala Sekolah, saya mohon izin untuk menyampaikan pengibasan apa yang sudah kami peroleh di kegiatan CGP Angkatan 6 Kabupaten Daransai. Izin ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah 2 orang teman kami tampil. Semuanya beliau mengatakan bahwa kami di sini sebenarnya hanya melakukan pengimbasan, jadi kami bukan menggurui ataupun kami merasa lebih, karena hal ini harus kami lakukan dalam kegiatan CGP kami di Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengimbasan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar hidup manusia. Pada pengimbasan ini sebenarnya intinya ada di budaya positif. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, bahwa pada dasarnya kita menginginkan budaya positif itu timbul dari dalam diri siswa tanpa harus ada paksaan melalui bentuk sanksi-sanksi, seperti misalnya kalau kamu terlambat kamu harus ambil sampah. Jadi anak itu akan merasa dia bergegas ke sekolah karena sebenarnya dia menghindari supaya tidak dihukum. Jadi sekarang itu intinya kita ingin anak itu secara sadar dia sendiri dalam dirinya, dia itu datang tepat waktu ke sekolah. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita akan mewujudkan hal tersebut? Salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Seperti apakah itu keyakinan kelas? Saya akan mencoba memaparkan semampu saya. Baiklah, sebelumnya pada keyakinan kelas ini sebenarnya yang harus kita capai, yaitu yang pertama, dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Ini tujuannya. Berikutnya, mungkin selama ini kita mengenal bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Mengapa seperti itu? Itu ibaratnya ada seorang yang mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai motor. Kenapa orang itu memakai helm? Tentu alasannya untuk keselamatan. Begitu juga pada masa COVID itu ada, kita diwajibkan untuk selalu cuci tangan, pakai masker. Kenapa orang melakukan itu? Tujuannya pasti untuk kesehatan. Nah, bagi orang-orang yang sudah tanpa ada nanti saya ditilang polisi atau saya nanti ditegur oleh ini tidak cuci tangan, maka dengan refleks orang itu akan memakai helm ataupun memakai
masker, cuci tangan yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Maka di sini kita mengenal keyakinan kelas. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ada tahapan menciptakan program kebajikan, karena pada dasarnya keyakinan. Nah, disinilah kita sebagai guru bagaimana kita merancang pembelajaran itu supaya menyenangkan, mereka bisa bergerak, mereka juga bisa tertawa. Ya, mungkin salah satunya kalau memenuhi kebutuhan kesenangan mereka, misalnya kita melakukan ice breaking sebelum kita melakukan pembelajaran, atau mungkin di tengah-tengah pembelajaran setelah sekitar pukul 2 kita melakukan ice breaking bersama-sama sehingga anak merasa senang, kebutuhannya terpenuhi, nanti motivasinya bisa muncul kembali. Demikian pemaparan saya tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar hidup manusia. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suratni MPD. Selanjutnya yaitu pemaparan materi posisi kontrol dan restitusi disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6, yaitu kepada Ibu Dafrita SPD. Waktu dan tempat pada Ibu Dafrita, disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak melanjutkan materi kita, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah, seperti yang dikatakan materi pertama dan kedua tadi, bahwa kami di sini CGP Angkatan 6 SMP Negeri 1 Siti bukan adanya untuk mengajari atau menyalah-nyalahkan, tidak, tetapi adalah untuk sharing ilmu. Kami sharing ilmu untuk perbaikan kita sama-sama ke depannya. Jadi tujuannya, sebelum saya lanjutkan, kita akan melihat tujuan pembelajaran mengenai 5 posisi kontrol dan restitusi. Yang pertama adalah menempatkan posisi guru pada posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif. Jadi Pak Budi tadi sudah mengatakan tentang budaya positif. Kalau lingkungannya positif, disiplin akan tercipta positif dan akan tercapai pula yang namanya budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif perlu kerjasama seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan budaya positif. Karena budaya positif ini sangat berpengaruh sekali kepada hasil dari apapun itu, karakter namanya, kemudian berimbas juga kepada hasil kognitif dari sebuah sekolah. Yang kedua yaitu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi Bu Suratni tadi mengatakan kalau kebutuhan siswa itu sudah terpenuhi, maka tidak akan ada lagi masalah yang akan terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah yang akan terjadi, ya, kita mesti menggunakan atau menempatkan posisi diri kita di mana. Untuk sebelumnya, mari kita menyimak dulu apa yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, itu yang merdeka itu, makanya kurikulum merdeka. Jadi ini filosofinya. Kita lanjutkan. Nah, perencengan atau masalah yang terjadi pada murid kita itu disebabkan karena kebutuhan
kita guru ini menempatkan posisi kita di mana? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kita di mana? Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, ya, itu biasanya gurunya wajahnya galak, matanya melotot, ya, berkaca pinggang. Kamu lagi yang terlambat. Nah, sekarang kamu dihukum. Kamu lari sekeliling 2 kali lapangan basket. Nah, seperti itu. Itu yang penghukum. Kita di posisi apakah? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua tadi adalah posisi pemantau. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau seperti ini? Kamu lagi yang terlambat, ya. Kamu tahu kalau kamu terlambat 1 kali terlambat, poinnya ini peraturannya, di BK ada peraturannya. Coba lihat, itu yang posisi kita sebagai pemantau. Pemantau ini maksudnya sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, itu yang pemantau. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini dia kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu apa tidak kasihan dengan ibu? Atau kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang telah menyekolahkan kamu? Kenapa kamu jadi begini, nak? Kenapa kamu cabut-cabut terus? Nak, kasihan kamu sama orang tua kamu yang telah menghidupi kamu dan telah memberi belanja kamu, jajan kamu. Nah, ini dia posisinya. Posisi kita berada di mana? Coba kita berefleksi pada diri kita posisinya di mana. Berikut yang keempat adalah posisi teman. Nah, teman ini, apakah kamu, oh ya, teman ini, ayolah lakukan demi bapak dan ibu seperti teman, sehingga kalau dengan guru lain dia tidak mau, karena kita seperti, kalau dengan guru lain dia tidak mau, dia disiplin, ya. Jadi kalau dengan kita, karena kita merasa temannya, pada saat kita saja dia, pada saat dengan kita saja dia disiplin. Nah, itu yang teman. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini kalau manajer itu seperti kita ketahui adalah pengelola, ya, pengelola, dan posisi manajer ini adalah posisi yang ideal. Nah, dia bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya ke muridnya, bagaimana dia menyelesaikan masalah? Oke, kita di posisi mana? Jadi yang ideal itu adalah posisi manajer. Dia mengelola. Berikut. Jadi ini bergeraknya. Ada peraturan, ada pemantau, ada konsekuensi, kemudian ada hadiah. Jadi nilai-nilainya pada manajer yang memperbaikinya nanti. Ya, jadi itu dia. Kita lanjut. Nah, sekarang restitusi. Jadi restitusi adalah, ya, cara, ya ini dia, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan dari pelecehan tadi, maksudnya dari pelencengan sikap atau karakter dari murid tadi, atau ada masalah yang terjadi pada murid tadi, kita gunakan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita melakukan proses restitusi. Nah, ciri-cirinya di sini tidak nampak oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ciri-ciri dari restitusi yang ini adalah yang pertama. Saya tidak akan bacakan semuanya, ini nampak jelas. Ciri-cirinya dia bisa memperbaiki hubungan. Kemudian fokus pada solusi. Dia fokus pada solusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ya. Nah, ini yang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga
menggunakan ini, ya Bu Mesda, ya. Jadi Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan masalah pada siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa yang pertama? Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, ya, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang bersalah itu kembali kepada kelompoknya dan dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan kita menstabilkan identitas. Nah, kita menggunakan kata-kata. Kenapa kamu berkelahi? Contohnya seperti ini. Nama bapak saya disebut-sebut Bu misalnya. Lalu saya langsung memukul dia karena saya sakit hati. Itu ya, jadi perkataan-perkataan seperti itu. Nah, kita stabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Tapi memukul orang atau memukul temanmu sendiri juga merugikan orang lain. Nah, seperti itu kata-katanya. Kamu sudah pukul orang ya? Sudah pukulan orang? Wah, kamu ini. Nah, langsung kita salah-salahkan sehingga dia jadi merasa bersalah. Nah, ini kita mencoba mengembalikan siswa itu supaya jangan merasa bersalah terus-terusan dan dia bisa kembali kepada kelompoknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini dia. Dengan kata-kata, jadi anak-anak itu atau murid-murid kita lakukan restitusi. Ya, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan kita membenarkan yang salah ya, tetapi kita lakukan pertanyaan-pertanyaan atau perkataan-perkataan terus untuk yang ketiga tadi. Kita lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek belief. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti ditanya anak, jadi kamu maunya apa sekarang? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu ketahui? Kira-kira keyakinan kelas mana yang mesti diperbaiki, yang mesti kamu ingat dan mesti kamu lakukan seperti itu? Anak memukul tadi, apa keyakinan kelas? Menghormati teman. Nah, itu dia keyakinan kelasnya. Seperti itu ditanyakan. Nah, kamu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kan dengan gurumu atau wali kelasmu? Iya. Nah, coba ingat lagi keyakinan mana yang sudah melenceng dari diri kamu. Oh iya. Nah, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Saya meminta maaf sama teman saya yang sudah saya pukul. Bagus. Nah, ini kita gali terus sehingga anak dia memperbaiki kesalahannya karena memang dari dalam dirinya dia sudah merasa berbuat salah dan ingin memperbaikinya bukan karena ada faktor-faktor dari ekstrinsik, tetapi dalam dirinya intrinsik motivasinya. Oke, jadi ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau kelompok? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kalau perlu kita tanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa? Oh, saya mau jadi orang baik, saya ingin jadi orang seperti presiden misalnya. Apa yang akan kamu lakukan yang memperbaiki diri? Seperti itu kita bertanya. Nah, Bapak Ibu, ini memang sulit kita lakukan karena ini mungkin kita biasanya ya Pak memberikan permasalahan ke guru BK, tetapi kita tidak langsung guru kelas atau guru mata pelajaran yang langsung memperbaiki siswa. Jadi kedepannya kita sama-sama, saya juga seperti itu. Biasanya kalau ada masalah saya kasih ke BK, tapi setelah diketahui tentang ini bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi tadi, nampaknya anak-anak mulai ada dampaknya kepada saya sebagai seorang CGP ya. Jadi apa yang diberikan ini ada dampaknya, yaitu saya melakukan segitiga restitusi kepada beberapa siswa. Pak Budi, ini Pak
Ya. Jadi setelah saya pribadi melakukan segitiga restitusi kepada siswa dan tidak memberikannya kepada BK, saya cobakan, ternyata ada dampaknya. Si anak tidak heran, malah si anak, Bu, saya ini bisa keluar dulu Pak. Ya, ternyata anak-anak senang. Dampaknya anak-anak senang karena dia merasa dirinya dihargai. Dirinya dihargai. Nah, ini dia. Ini kasus terlambat. Kasus terlambat. Ya, kasus terlambat. Ini adalah sebuah simulasi. Silahkan di ya. Jadi kasus terlambat. Kemudian kita lakukan restitusi dengan beberapa perkataan dan pertanyaan dengan segitiga restitusi. Dan ini dampaknya adalah anak merasa dihargai dan kita gali kenapa mereka melakukan hal itu sehingga apa yang ada dalam diri mereka semakin nampak. Demikian Bapak Ibu. Gimana suaranya? Ya, ada kedengaran? Nah, ini dia. Mungkin suaranya ini ada. Ada kesalahan. Ya. Jadi apapun permasalahannya, saya sebagai guru juga langsung kita menindaklanjutinya dengan menggunakan restitusi. Udah ada suaranya Pak Budi? Kecil suaranya ya. Jadi tidak apa-apa, ini dia modelnya dengan melakukan segitiga restitusi langsung kita tangani. Jadi demikian karena suaranya ada kedengaran suaranya Bapak Ibu? Kurang. Kalau nggak ada sama sekali udah kurang tuh ya. Kecuali suara budak. Ini karena pakai ya, coba. Ya, silakan kita minta waktunya kepada Bapak Ibu untuk menonton sebentar. Kira-kira restitusinya pada bagian yang mana? Udah mau habis itu. Jadi kita sudahi saja ya seperti itu. Nanti akan ada contoh-contoh. Jadi dampaknya anak itu merasa dihargai, gitu ya Pak. Jadi demikian penyampaian dari kami. Kalau ada salah janggalnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Kita kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Davrita yang sudah menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Baiklah, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemaparan materi pada hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Irsyad, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memaparkan materi tentang beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif. Baik, ada hal menarik tentang pemaparan tadi, dan itu saling berhubungan satu sama lain, yaitu tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita bersepakat, wali kelas bersepakat dengan siswanya untuk membuat rule, peraturan di kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi barangkali nanti setiap kelas, wali kelasnya itu setiap kelas akan beda-beda kesepakatannya, atau keyakinan kelasnya akan beda-beda. Mana semacam semacam persetujuan bersama. Apakah nanti komitmen bersama? Apakah nanti keyakinan kelas itu boleh kita bikin dalam suatu dalam suatu bentuk
namanya, karton ya, karton manila, kemudian dibuatkan beberapa keyakinan, kemudian ada tangan di bawahnya bisa seperti itu ya. Ya bisa seperti itu. Sehingga nanti apa yang mereka sepakati, misalnya salah satu kelas itu bersepakat bahwa kita semuanya pagi itu 7.30 sudah berada di kelas. Contoh seperti itu. Itu kesepakatan mereka. Apalagi kalau misalnya ada guru yang terlambat masuk, maka yang yang menghubungi piket siapa, seperti itu. Atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan kelas itu sendiri, tentang kebersihannya, tentang kegiatan-kegiatan piket lingkungan atau apa saja yang ada di dalam kesepakatan kelas itu timbul daripada kesepakatan bersama antara wali kelas dengan siswanya, dan itu dilakukan di awal. Jadi ini adalah satu hal yang sangat positif sekali, karena kita biasanya bikin peraturan ya, bukan keyakinan, itu peraturan. Dan sekarang akan dikembangkan itu dalam keyakinan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa sebab kalau kita membuat suatu keyakinan kelas itu akan ada deal antara siswa dan kita. Biasanya dealnya itu sesuatu yang kita yakini bahwa anak itu boleh melakukan atau tidak boleh melakukan. Bagi mereka itu kan kadang-kadang berat. Tapi bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita untuk hal yang prinsip itu memang tidak boleh mereka langgar. Nah begitu. Jadi tidak semuanya keyakinan kelas itu merupakan bagian daripada hal yang muncul dari siswa. Ada juga hal-hal prinsip yang kadang-kadang memang itu sesuatu yang mereka tidak boleh mereka langgar begitu. Jadi ini yang barangkali ketika kita Bapak Ibu wali kelas bikin keyakinan kelas atau kesepakatan dengan anak, ada beberapa hal prinsip yang mungkin ada hubungannya dengan peraturan sekolah yang memang tidak boleh didiskusikan, begitulah kira-kira. Itu harus menjadi satu hal. Karena nanti Bapak Ibu bisa meyakinkan siswa bahwa hal-hal prinsip itu tidak menjadi hal yang ditawar-tawar oleh siswa. Itu barangkali pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pertanyaan dari Bapak Irsyad. Apakah dari pemateri ada tanggapan kepada Bapak Budi yang SPD? Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktunya dari moderator, juga terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab, nanti kawan bisa menambahin karena sedikit lagi waktunya juga sudah mulai ini. Untuk penerapan dari keyakinan kelas, sebenarnya kita sepakati dulu di dalam kelas. Misalnya seperti ini. Di dalam proses pembelajaran, misalnya untuk keyakinan kelas, seperti kita garis bawahi dulu, untuk keyakinan kelas bukan hanya aturan itu dibikin wali kelas dengan peserta didiknya, tapi bisa juga di setiap mata pelajaran itu mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi nanti PAI punya keyakinan kelas sendiri terhadap 7A, PAI punya keyakinan kelas sendiri terhadap 7B. Jadi itu kalau bisa nanti ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Jadi dia tahu bahwasanya konsekuensi atau bisa ditawarkan itu, bahwasanya itu dijelaskan bahwa ini harus ada gitu Bapak. Tidak boleh dilanggar. Jadi kita harus ada yang aturan, karena kita juga menjelaskan kepada siswa bahwa setiap manusia itu hidup pasti ada arahnya gitu Bapak. Mungkin hanya itu Bapak tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, kami juga ikut menambahkan bahwa yang kesepakatan kelas itu bisa kesepakatan setiap guru bidang studi yang masuk di kelas. Nah, jadi kesepakatan itu kalau dapat kalimat singkat dan
mudah dipahami. Kemudian dia cakupannya juga luas. Misalnya setiap warga kelas saling menghargai. Di situ kalau saling menghargai itu cakupannya juga sudah luas, seperti tidak ada pembulian, kemudian bercandanya juga tidak berlebihan, terus tidak ada misalnya saling memotong pembicaraan juga seperti itu. Jadi itu sudah cakupannya luas dan itu juga harus dikenalkan kepada anak. Kemudian kalau hal-hal prinsip yang tidak bisa diubah, kalau menurut saya itu selain ada kesepakatan kelas, kita juga punya peraturan sekolah. Itu dua hal yang berjalan bersamaan, beriringan menuju satu tujuan. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sudah pas? Baik, penjelasan tadi yang diberikan Pak Budi, Bu Dafrita, Bu Yuri dan Bu Ratni itu sudah melengkapi satu sama lain. Yang jelas kita hal yang prinsip yang merupakan suatu prinsip dasar yang kita lahirkan di dalam lokakarya kita tentang peraturan-peraturan yang ada sentuhannya dengan nilai estetika dan nilai-nilai keagamaan, itu ada hal yang tidak boleh kita tawar kepada anak. Jadi itu adalah hal dasar. Jadi teruskan. Terima kasih. Barangkali itu saja pertanyaannya pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas pemaparan dan jawaban yang sudah sangat jelas sekali. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Jam 4 itu buat apa langsung masih 2 Baiklah, kita tutup sesi tanya jawab pada hari ini. Jikalau ada bapak atau ibu yang ingin bertanya kepada pemateri, nanti silakan sesi di belakang saja atau pribadi masing-masing. sesi di belakang. Pribadi saja. Baiklah, berakhirlah diskusi workshop pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 pada sore hari ini. Saya selaku moderator, jikalau ada kata yang salah atau tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari Kak, Pak. Tidak ada Pak. Baik Bapak Ibu,